Sungguh tragis janda ini, setelah suaminya meninggal, para pria di desa semua memiliki niat buruk terhadapnya. Hari itu seorang preman di desa mengetuk pintunya, mengatakan bahwa malam ini dia akan membawa 7 saudara laki-laki. Saya datang untuk bersenang-senang denganmu, dan ingatkan dia untuk menyiapkan anggur dan daging dengan baik. Malam ini dia akan menjadi wanita paling bahagia. Di malam hari, saudara-saudaranya tiba tepat waktu. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mencuri sapi dan kambing dari rumah janda, dia menolak tetapi tidak ada cara lain. Para pria minum anggur dan makan daging sambil berbicara tentang siapa yang akan datang lebih dulu, terlepas dari bagaimana perasaan mereka. Tapi kekerasan di dalam benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia dengan lembut memasuki ruangan. Saat ini berandalan sedang duduk di tempat tidur menunggu. Dia duduk di meja rias. Sementara dia tidak memperhatikan, dia diam-diam membuka laci, memasukkan tas hitam ke dalam beranya, dan kemudian pergi ke dapur. Para pria di luar pintu memandangnya seperti mangsa. Membuka tas, di dalamnya ada seikat buah-buahan beracun. Dia memalsukannya dengan lesung batu, lalu memasukkannya ke dalam sup ayam yang telah dia siapkan. Pada saat ini seorang junior masuk, peringkat terakhir. Ketika pihak lain tidak memperhatikan, dia menginjak buah di tanah. Untungnya orang lain masuk, menegurnya karena tidak mengantre adalah hal biasa. Kemudian mengusirnya keluar. Janda itu menyendok sup ayam rebus, memberi setiap orang mangkuk. Segera mereka semua diracuni dan terbaring mati di tanah. Sekarang hanya berandalan yang tersisa di rumah. Dia membujuknya untuk minum semua sup ayam untuk mengisi kembali staminanya sehingga dia memiliki kekuatan untuk sementara waktu. Tetapi dia menolak untuk minum. Dia merasa sangat kuat, lalu menarik janda itu lagi dan mendorongnya ke tempat tidur. Janda itu sangat pintar. Ketika pihak lain tidak memperhatikan, dia mengeluarkan pedang panjang dan memenggal kepalanya. Dia dengan cepat mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Tetapi sinyal di desa sangat buruk sehingga dia tidak bisa menelepon sama sekali. Tidak ada jalan lain untuk mengapur. Dia menggendong kepala anak nakal yang berdiri di pinggir jalan menunggu bas. Bas tiba, janda yang membawa kepala pengemudi hanya menolak untuk membiarkannya naik bas. Dia harus mengeluarkan pedangnya untuk mengancam pengemudi. Penumpang di belakangnya sangat ketakutan, keluar dari mobil satu persatu. Di dalam mobil dia mengenal seorang wanita hamil bernama Ker. Setelah mengetahui nasibnya, sangat setuju. Di sisi lain, anak seorang berandalan bernama Jok melihat bahwa setelah malam yang bahagia ayahnya masih belum kembali, bergegas ke rumah janda untuk memeriksanya. Hasilnya dia menemukan mayat ayahnya tetapi kepalanya tidak ada di mana-mana. Ditemukan, Jok terluka, menderita dan bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya. Pada saat ini, janda dan Ker sedang duduk santai di sisi jalan. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Segera Jok dan adik-adiknya menyusul bas. Keduanya dengan cepat bersembunyi ke samping. Untuk menutupi janda melarikan diri, Ker secara terbuka berbohong bahwa janda telah lari ke arah lain. Mengalihkan perhatian mereka, dia menyeberang jauh untuk akhirnya mencapai kantor polisi. Tetapi polisi di sini memoles bola meja dan mengabaikan dia. Pokoknya di sini perempuan dibully itu hal yang lumrah. Susah banget cari solusi. Tapi pas pihak lain dengar si pelakunya udah tua, dia ketawa, pihak lain ketawa. Protes. Lalu katanya alat tesnya diperbaiki, harus menunggu sampai bulan depan untuk menggunakannya, menyuruhnya meninggalkan nomor teleponnya dan kemudian pergi. Di sini bahkan jika dilaporkan ke polisi, itu tidak masuk akal. Dia juga harus menanggung kejahatan pembunuhan. Janda itu sangat tertekan. Di sisi lain, Jok sadar bahwa dia telah ditipu oleh Ker, jadi dia sangat marah. Memerintahkan adik-adiknya untuk membunuh pengemudi untuk membunuh ayam itu. Menakuti monyet, lalu mengancam Ker. Ditanya kemana perginya janda itu, pada saat ini suami Ker menelepon. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, Jok mengambil telepon dan memberitahu suami Ker bahwa dia ada di tangannya. Pria di sebelahnya tidak tahan untuk menonton lagi, jadi dia memukuli Jok. Lalu beberapa dari mereka bergegas ke mobil untuk melarikan diri. Ker kesulitan kembali ke sisi suaminya. Tetapi dia curiga dia berselingkuh dengannya. Dia, pria lain, bahkan curiga bahwa anak di perutnya bukan miliknya. Ker ingin menjelaskan, tetapi ditampar dengan tamparan dan jatuh ke tanah, memarahinya karena tidak tahu integritas. Pria bodoh ini lebih suka mempercayai kata-katanya. Istri mereka, begitu saja, dia meninggalkannya sendirian dan pergi dengan sepeda motor.
Saat ini Jok muncul, memaksa Care memanggil janda itu untuk mengelabui pihak lain agar bertemu. Tidak ada cara lain yang hanya bisa Care ikuti. Larut malam, janda kembali ke rumahnya. Jok mencuri kepala ayahnya dan meletakkannya kembali di tempat agar ayahnya bisa mati total. Tetapi dia tidak berniat untuk mengampuni keduanya. Dia memerintahkan Care untuk memasak nasi, lalu menyeretnya janda masuk ke kamar, melanjutkan pekerjaan ayahnya yang belum selesai. Mendengar jeritan sedih sang janda, Care akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerbu masuk ke dalam kamar, menebas leher Jok, tapi satu pukulan masih belum cukup. Dia memberikan satu pukulan lagi, dan seterusnya. Kehidupan. Pada saat inilah perut Care tiba-tiba sangat sakit. Dia akan melahirkan. Dengan bantuan janda, bayi yang sehat lahir. Menyaksikan bayinya, Care menangis. Dua wanita malang saling berpelukan. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Sang janda mengendarai sepeda motor, membawa Care dan anaknya keluar dari negeri yang pedih ini dan menjalani hidup baru. Film akan segera berakhir. Sampai jumpa.